Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi terakhir pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, yaitu tentang serikat pekerja. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri Muhammad Habib Husain Al-Hadi dengan NIM 34, Zainal Arifin dengan NIM 55, dan Jamilah dengan NIM 109. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu definisi dan tujuan dari serikat pekerja. Serikat pekerja adalah organisasi demokratis yang berkesinambungan dan permanen dibentuk secara sukarela dari, oleh, dan untuk pekerja. Dengan maksud dan tujuan yaitu yang pertama, untuk melindungi dan membela hak dan kepentingan pekerja. Artinya, sebagai individu pekerja tidak akan mampu melindungi dan memperjuangkan kepentingan dan hak-haknya tanpa dengan adanya serikat pekerja. Tujuan yang kedua yaitu memperbaiki kondisi-kondisi dan syarat-syarat kerja melalui perjanjian kerjasama dengan manajemen atau perusahaan. Artinya bahwa pekerja harus mengetahui dan memahami bahwa sebagai perseorangan dan pekerja tidak akan banyak yang bisa dicapai. Yang ketiga yaitu melindungi dan membela pekerja beserta keluarganya akan keadaan sosial di mana mereka mengalami kondisi sakit, kehilangan, dan tanpa kerja atau PHK. Artinya, berpikir tentang pekerja kita tidak hanya berpikir tentang diri mereka sendiri tetapi juga keluarga yang dimilikinya. Tujuan yang keempat yaitu yang terakhir yaitu mengupayakan agar manajemen atau pengusaha mendengarkan dan mempertimbangkan suara atau pendapat serikat pekerja sebelum membuat keputusan. Artinya, setiap keputusan yang diambil oleh manajemen atau pengusaha akan selalu berdampak kepada pekerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Jamilah. Peran dan fungsi serikat pekerja: yang pertama, perlindungan; yang kedua, peningkatan akan kondisi dan syarat kerja; yang ketiga, menangani keluh kesah anggota; yang keempat, menyelesaikan permasalahan; yang kelima, menyediakan manfaat lainnya untuk kesejahteraan anggota; yang keenam, sebagai suara pekerja dan menyediakan sarana komunikasi dalam untuk melakukan kerjasama dan menjalin solidaritas; dan yang terakhir, meningkatkan pelaksanaan hubungan industrial. Prinsip serikat pekerja: yang pertama, sukarela dan permanen; yang kedua, kemandirian; yang ketiga, demokratis; yang keempat, kesatuan; dan yang kelima, solidaritas. Adapun model serikat pekerja ada dua model. Yang pertama, service model union, yaitu di mana serikat pekerja melaksanakan apa saja untuk anggotanya. Yang kedua, organizing model union, yaitu di mana anggota berpartisipasi dan berbagi tanggung jawab bersama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan dan tantangan. Yang pertama itu yaitu anti serikat pekerja, propaganda oleh pengusaha ataupun bahkan dari pemerintah sendiri. Kemudian permasalahan atau tantangan kedua adalah potret negatif serikat pekerja dan aktivitasnya. Yang ketiga adalah konsep palsu tentang serikat pekerja yang mengakibatkan keraguan-raguan antar pekerja sehubungan dengan serikat pekerja dan fungsi serta peranannya. Yang terakhir yaitu masih adanya larangan bagi pegawai pemerintah untuk mendirikan serikat pekerja atau bergabung dengan serikat pekerja. Yang selanjutnya yaitu hubungan industrial dan ketenagakerjaan. Menurut Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Angka 16, hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Selanjutnya yaitu studi kasus. Studi kasus yang diambil yaitu pengaruh peran serikat pekerja terhadap pengambilan keputusan perusahaan terkait kesejahteraan karyawan. Studi kasus serikat pekerja PT Hero Supermarket Tbk cabang Giant Hypermarket Botani Square Bogor. Dari hasil penelitian pada studi kasus ini menunjukkan bahwa indikator perlindungan dan kondisi kerja, perjanjian kerja bersama, penyelesaian perselisihan, suara pekerja, kerjasama, dan hubungan industrial bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan perusahaan terkait kesejahteraan karyawan. Sedangkan secara individual atau parsial, indikator perjanjian kerja bersama dan indikator suara pekerja yang memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan perusahaan terkait kesejahteraan karyawan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.